Ya, kondisi ekonomi pada 2021 masih akan diliputi ketidakpastian di dalam pemulihannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan diperkirakan masih terjadi hingga tahun depan. Sri Mulyani menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi kunci pemulihan ekonomi pada tahun depan. Di antaranya adalah penanganan COVID-19, baik yang dilakukan tahun ini maupun tahun 2021. Disiplin protokol COVID-19 masih akan sangat menentukan seberapa cepat pemulihan ekonomi ini akan terjadi. Terkait ketersediaan vaksin COVID-19, Sri Mulyani mengatakan timeline ketersediaan vaksin dapat mengurangi ketidakpastian yang masih tinggi saat ini. Pemulihan ekonomi juga akan tetap didorong baik dari sisi permintaan dan juga pasokan. Kemudian tahun 2021 kita tidak hanya tentu menangani COVID dan memulihkan ekonomi, tapi kita juga akan memfokuskan kepada membangun fondasi ekonomi Indonesia. Untuk Indonesia tetap bisa maju secara kompetitif, produktif, dan inovatif. Dalam hal ini, berbagai reform yang akan bisa menjadi landasan akselerasi pembangunan fondasi ekonomi Indonesia seperti Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi di bidang anggaran, dan juga kita membangun lembaga pengelola investasi atau sering disebutnya sovereign wealth fund. Itu merupakan berbagai langkah maupun tools yang kita lakukan untuk bisa mengakselerasi peningkatan investasi di dalam rangka untuk terus meningkatkan produktivitas daya saing dan iklim investasi kita. Tentu kita berharap tahun 2021 seperti tadi diproyeksikan oleh berbagai lembaga internasional, tahun 2021 terjadi juga pertumbuhan ekonomi global yang lebih positif sehingga faktor eksternalnya menjadi jauh lebih kondusif. Nanti akan dilihat dari sisi ekspor kita. Dan tentu importnya juga akan mulai pulih melalui peningkatan terutama untuk industri manufaktur kita. Inilah yang kita lihat tahun 2021. Jadi ada sense optimisme, ada sense harapan, tapi juga ada sense langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, prospek perekonomian nasional tahun 2021 ini diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan juga dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi, termasuk dukungan pengendalian pandemi. Lantas, apa saja strategi pemerintah untuk memacu ekonomi di 2021? Apakah APBN 2021 bisa dipastikan antisipasi terhadap tantangan ekonomi akibat COVID-19. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, dan juga founder serta ekonom senior Core Indonesia, Henry Saparini. Saya sapa dulu Pak Iskandar dan juga Ibu Henry. Terima kasih untuk waktunya bersama kami hari ini dalam Hot Ekonomi. Saya ke Pak Iskandar dulu. APBN sudah diputuskan, sudah disetujui juga oleh DPR, dan angkanya pertumbuhan ekonomi kalau dilihat secara makro ini angkanya 5% begitu untuk 2021 di tengah kondisi pandemi ini. Ini angka optimistis, realistis atau bagaimana? Kalau kita lihat 5% itu sebenarnya itu moderat ya. Kenapa seperti itu? Karena basis ekonomi kita di 2020 juga pertumbuhannya kan tidak terlalu tinggi karena basisnya juga tidak terlalu tinggi, maka 5% itu sebenarnya tergolong moderat. Itu yang pertama. Yang kedua juga bersamaan dengan mudah-mudahan vaksinnya bisa segera disuntikan di awal tahun 2021 sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Dengan kondisi vaksin yang sudah siap ini tentunya nanti perekonomian global meningkat. Bersamaan dengan peningkatan ekonomi global, tentunya demand terhadap produk-produk Indonesia itu akan meningkat. Sejalan dengan itu tentunya maka demand di dalam negeri akan meningkat, sisi supply-nya meningkat. Oleh karena itu 5% itu adalah titik moderat. Ini juga bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan kebijakan pemulihan ekonomi. Ini tidak berhenti hanya untuk mengatasi COVID. Kita tahu sekarang RUU Cipta Kerja dalam proses penyelesaian.
di mana esensi daripada RUU Cipta Kerja ini adalah merupakan reformasi struktural kita, reformasi struktural ekonominya Indonesia, di mana kita tahu dengan RUU Cipta Kerja nanti iklim investasi akan menjadi lebih baik, EOGP menjadi lebih baik, perizinan menjadi lebih singkat, sehingga proses birokrasi itu bisa dipotong, sehingga ini akan bisa mendorong investasi masuk ke Indonesia yang lebih besar. Karena selama ini kan kita lebih tergantung pada dana-dana jangka pendek, sehingga pada saat terjadi capital reversal, si sektor eksternal kita mengalami guncangan, khususnya nilai tukar rupiah. Dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, investasi setidaknya dengan insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti tax holiday, itu bisa membangun industri dari hulu ke hilir yang ini merupakan cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju. Dengan reformasi struktural, kemudian mudah-mudahan vaksin ini bisa kita suntikkan di awal Januari, maka menurut hemat kami 5% itu sudah pada kisaran yang rasional dan moderat. Itu menurut pandangannya kami. Oke, baik. Saya ingin pandangan dari Ibu Henry Saparini. Kita lihat bahwa kondisi 2020 inilah, Bu, ya, kalau kita coba untuk melihat atau menyisir begitu ya, apa yang terjadi beberapa tahun ke depan ini kan kondisi 2021 juga problemnya ada di market, kemudian juga ekonomi dari sektor real, kemudian juga ada penurunan agregat demand begitu, dan juga secara availability produksi, kemudian komersialisasi dan distribusi. Bu, coba dilihat dan coba disisir sedikit dari asumsi makro 2021 yang digaungkan oleh pemerintah ini dan juga dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ya, makasih Mbak Popi. Kalau kita list, permasalahan kita tentu akan menjadi banyak sekali ya. Tapi tentu saja yang harus kita garis bawahi bagaimana kita menciptakan optimisme dan kemudian juga menciptakan peluang. Jadi peluang itu belum ada, tetapi peluang itu harus diciptakan. Itu yang harus menjadi garis bawah yang pertama. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah strategi kebijakan yang lebih komprehensif, Mbak. Sebenarnya kalau saya boleh titip ke Pak Iskandar, semestinya yang lebih banyak bicara ke publik itu bukan Bu Sri Mulyani, tetapi itu adalah Menko Perekonomian. Karena kita perlu menggerakkan semua sektor. Jadi apa sih yang akan dilakukan? Karena kalau kemudian mendengarkan pidato Presiden, mendengarkan tadi Bu Sri Mulyani, terus kemudian Pak Iskandar, reformasi yang disampaikan, reformasi struktural itu bukan reformasi yang akan mampu menyelesaikan tadi berbagai permasalahan yang disebutkan oleh Mbak Popi tadi. Ya, karena kita tahu bahwa sekarang ini tadi kita ada permasalahan di dalam negeri sendiri, sektor real belum bergerak. Oleh karena itu kita kepingin mereform sehingga sektor real ini bergerak dan itu disokong oleh semua lapisan. Nah, kalau sekarang ini kita UMKM itu 60-63% dari PDB, ya harus ada strategi yang bisa menggerakkan bahwa UMKM ini akan menjadi drivers untuk 2021 gitu. Nah, jadi kalau tadi kita diskusikan gimana kalau pertumbuhan 2021 itu 5%, ya semestinya kurang lah. Karena semua negara saja menyampaikan bahwa 2021 itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata tahun sebelumnya. Ya, kalau seperti disampaikan oleh China, disampaikan juga oleh Amerika Serikat atau global sendiri itu jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi selama sebelum Covid. Nah, kita ini kan rata-rata 5%, Mbak, 5,2 gitu. Semestinya kita harus ada sebuah strategi untuk kita bisa betul-betul ini akan ada momentum untuk ada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tidak seperti yang biasa. Nah, jadi semestinya kita akan membicarakan, oke, kalau APBN 2021 ini nilainya cukup besar dan kemudian juga masih banyak anggaran-anggaran untuk mendorong konsumsi rumah tangga,
maka kita harus berpikir mencari cara bagaimana mengorkestrakan semua kebijakan di berbagai sektor ini agar APBN yang jumlahnya sangat besar ini bisa menjadi captive market bagi sektor real kita gitu. Sektor real dalam negeri ini kita pertama baru langkah itu dulu gitu. Nah, jadi kalau kita kemudian tahun depan misalnya perlindungan sosial 440 triliun gitu. Nah, kan harus ada kira-kira berapa nih yang akan jadi captive market gitu. Kalau tidak ya sama saja, karena kita yang akan kita lakukan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusif itu artinya semakin banyak yang terlibat dan bisa menikmati tadi gitu, Pak. Nah, jadi kita sangat berharap untuk seperti itu. Baik, yang saya bold tadi adalah dari Bu Henry, bagaimana menciptakan ekonomi inklusif, artinya ini harus lebih merata kepada rakyat. Ya. Pak Iskandar, tadi ada pertanyaan juga, permasalahan reformasi struktural ini kurang cukup tepat begitu untuk saat ini mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di tanah air saat ini. Tanggapan pemerintah soal ini seperti apa? Sangat penting, Mbak. Sebenarnya begini, Mbak, jadi justru momentum sekarang yang tepat. Jadi kita membuat pijakan dasarnya untuk melompat lebih jauh. Justru ini tepat sekali. Momentum dasar daripada COVID ini menjadi pijakan kita menjadi lebih tinggi pertumbuhan kita ke depan. Jadi kita memang jangan berhenti pada menangani permasalahan COVID. Ya, misalkanlah contoh yang sederhana sebenarnya. Industri farmasi kita itu berkembang pesat. Ya. Kita gunakan momentum COVID ini, misalkan pengembangan industri farmasi kita yang selama ini misalkan banyak tergantung kepada medicine obat-obat impor. Maka itu dengan adanya pijakan dasar yang kuat dengan reformasi struktural tadi, misalkan perizinannya menjadi lebih gampang, misalkan membangun industri. Ya, kemudian tadinya sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan kita itu perizinannya yang berbelit-belit, iklim usahanya sehingga orang malas berinvestasi, ini merupakan dasar bagi kita untuk melompat lebih jauh gitu. Maka itu jangan berhenti di sini saja. Jadi ini memang tepat saatnya kita untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Maka itu permasalahan yang dihadapi selama ini kan lebih kepada karena kita ingin mengatasi permasalahan ekonomi biaya tinggi di kita, kan? Iklim investasi yang tidak kondusif, kemudian EODB yang begitu tidak baik di kita. Maka itu ongkos daripada untuk membangun industri itu sangat mahal, sehingga barang-barang kita nggak kompetitif, makanya investasi itu lambat masuk ke Indonesia. Bagaimana caranya? Tentunya kita mulai dengan membangun industri kita sendiri. Contoh nih, misalkan Mbak Popi ya, kita neraca perdagangan kita ini kan dalam 4 bulan terakhir ini kan positif kalau kita lihat ya, dengan 2,33 terakhir. Kalau totalnya kan 11,05 miliar. Ini banyak disumbangkan memang dari sisi konsumsi, ya. Sisi konsumsi ini kan harus kita isi, harus produk dalam negeri. Maksud saya kesempatan dengan memperbaiki sektor real kita bisa mensubsidi impor, kemudian kita bisa memproduksi lebih banyak, scale up ekonomi kan akan muncul, sehingga akan kompetitif barang-barang kita. Kita bukan hanya di dalam negeri saja nanti, tetapi ke luar negeri. Walaupun memang surplus tadi memang ada catatan yang perlu kita lihat ya, karena memang karena barang modal kita berkurang ya, salah satunya faktor kenapa surplus tadi, maka itu perlu kita dorong ini investasi untuk barang modal tadi, sehingga nanti kita bisa mengenerate income yang lebih besar, mengenerate output yang lebih besar terhadap ekonomi kita. Jadi ini harus simultan, Mbak Popi. Baik itu sisi supply dan demand-nya. Itu arahnya kebijakan. Pak Iskandar, kan kalau kita lihat, Pak Iskandar, kalau kita lihat proyeksi beberapa lembaga yang bilang bahwa seperti IMF ini lebih tumbuh positif 6,1, World Bank 4,4.
atau IDB misalnya 5,3, sementara kita di 5%. Apa sih sebenarnya yang menjadi modal pendorong pertumbuhan ekonomi kita di 2021 nanti supaya kita bisa sesuai dengan target? Pertama tentunya nanti belanja pemerintah ini harus fondasi dasar yang kita gunakan. Kalau kita membangun sisi industri tapi demand yang nggak ada, kan itu nggak akan bisa mengungkit ekonomi. Maka itu kenapa motor pertama itu memang harus belanjanya pemerintah, ini menjadi motor utama. Maka itu kalau kita lihat size daripada APBN kita kan 1.776 triliun ya kalau kita lihat. Kemudian juga COVID-nya masih ada karena kita tahu ini ketidakpastiannya kan masih tinggi. Maka itu dianggarkan juga kebijakan pemulihan ekonomi, yaitu sebesar 356,5 triliun. Ini menunjukkan ini maksudnya adalah untuk mendongkrak di sisi demand-nya gitu. Nanti saat bersamaan juga dilakukan perbaikan reformasi struktural ya yang melalui RUU Cipta Kerja itu. Jadi ini memang momentumnya bagus karena kan kita sebenarnya ringnya kan 4,5, 5,5 Mbak Popi, 4,5 ke 5,5 dengan titik tengahnya 5%. Walaupun memang kita lihat IMF tadi seperti yang Pak Popi kemukakan 6,1, tapi tentunya karena ketidakpastian masih tinggi, tentunya kita harus berhati-hati juga ya, nggak bisa kita terlalu kencang karena nanti dampaknya ke aspek kesehatan. Oke, baik. Saya ingin tanggapan Bu Henry. Silakan. Ya, Mbak Popi. Jadi kalau saya dari sisi pertumbuhan ekonomi menjadi tidak kurang tepat pada saat kita hanya mentargetkan 5%. Karena tahun ini kita itu sangat mungkin kita itu tumbuh negatif. Nah, jadi kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ini agar bisa tumbuh lebih tinggi. Dan itu terjadi di semua negara, proyeksi semua negara. Nah, itu mungkin catatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi saya mengulangi lagi tentang ini adalah momentum untuk melakukan reformasi. Saya 1000% sepakat, ya. Tetapi reformasi struktural itu jangan hanya dilihat bahwa sekarang ini kan porsi PDB kita sebagian besar adalah konsumsi. Kita investasi dan perdagangan kurang. Jadi mari kita dorong investasi lebih tinggi lagi porsinya. Sepakat juga. Tetapi ada catatan lain bahwa kita ingin mendorong ekonomi tadi agar strukturnya jauh lebih adil, sehingga bisa mengikutkan lebih banyak masyarakat untuk terlibat di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga itu yang disebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, oleh karena itu kita kan perlu tahu nih, kalau tadi dikatakan farmasi, pangan gitu, apa strategi yang akan diciptakan oleh Menko dan oleh Komite Pemulihan Ekonomi Nasional ini sehingga memberikan harapan bagi para pelaku bisnis termasuk juga yang kecil tadi untuk ikut memenuhi kebutuhan pangan karena 2021 masih ada ketidakpastian terhadap pandemi ini. Nah, kalau kita hanya sekedar mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi kita tidak memberikan catatan kepada keterlibatan, kemudian tidak memberi catatan kepada ownership, maka semestinya bukan itu yang disebut dengan reformasi struktural. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa tadi di depan saya sebutkan sekarang ini UMKM itu 63% dari PDB kita. Nah, strategi dari Pak Menko dan komite ini apa? Agar pelaku ekonomi Indonesia ini yang sekarang sebagian besar itu adalah UMKM ini akan betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Gitu. Misalnya, ini kan sekarang sudah ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk dialokasikan lewat perbankan. Misalnya lewat Himbara sekitar 30 triliun. Ya. Kemudian nanti lewat BPD juga sekitar 11,5 triliun. Nanti akan lewat bank yang lain lagi. Nah, pertanyaannya, anggaran yang sudah digelontorkan untuk diberikan kepada pelaku usaha kan memerlukan referensi, Pak. Agar apa? Multiplier efeknya lebih tinggi, efektivitasnya lebih manfaat. Karena sekarang ini perbankan mereka mencari-cari sendiri. Kira-kira sektor apa ya
yang akan kita berikan kreditnya gitu. Nah, kalau ini ke Menko Perekonomian plus komite tadi yang beliau juga mengetuai Menko komite ini memberikan referensi, ini loh strateginya untuk very short term, terus medium term, ini sektor-sektornya. Sehingga kalau tadi Pak Iskandar mengatakan misalnya farmasi, misalnya pangan. Nah, apa yang disebut dengan misalnya tadi, kalau itu memang betul menjadi keputusan atau strategi pemerintah, maka itulah yang akan menjadi prioritas, disokong termasuk juga oleh perbankan, ya, sehingga ini akan ada guliran multiplier yang lebih tinggi, gitu. Efektivitas dari anggaran yang diberikan akan lebih bagus, gitu. Jadi menurut saya harus ada strategi yang jauh lebih detail dan lebih dalam, gitu, Mbak Poppy. Oke, baik. Nah, nanti kita akan bicara lagi bagaimana strategi yang akan diambil, khususnya dari sisi Menko Perekonomian dalam hal ini nanti akan dijawab oleh Pak Iskandar, tapi kita akan jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami.